warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Apa kabar anda sekalian? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat dan tetap semangat ya dalam meraih ilmu yang bermanfaat. Meskipun kita masih tetap dalam pembelajaran jarak jauh, tapi anda sekalian jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Anda sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik anda sekalian, kita akan melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Anda perhatikan dengan sebaik-baiknya ya. Baik anda sekalian yang baik hati, yang soleh dan solehah, pada hari ini kita akan mempelajari rukun iman, yaitu iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bukunya Ananda bisa lihat di buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekertinya kelas 8, ada pada bab 8 halaman 157. Ananda sekalian, untuk apa kita mempelajari bab ini? Nah, yang pertama Ananda sekalian, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu mendeskripsikan pengertian qada, qadar, dan takdir dengan benar. Yang kedua, menyebutkan macam-macam takdir. Kemudian yang ketiga, menjelaskan contoh takdir mu'allaq dengan benar. Yang keempat, menjelaskan contoh takdir mubram dengan benar, serta yang kelima, hikmah beriman kepada takdir. Baik ananda sekalian, apa sih arti qada, qadar, dan takdir? Tiga istilah ini sering kita dengar ya kan ananda? Nah, perhatikan ya. Yang pertama, Bapak akan jelaskan qada. Qada secara bahasa artinya ketetapan. Nah, secara istilah, qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap segala sesuatu sejak zaman ajali. Zaman ajali itu adalah zaman ketika segala sesuatu belum tercipta. Nah, sedangkan qadar perwujudan kehendak. Nah, secara istilah qadar berarti perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya dalam ukuran dan bentuk-bentuk tertentu. Nah, ananda sekalian, kalau kita lihat dari dua istilah ini, qada dan qadar, bisa kita lihat qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman ajali. Ya, sejak belum diciptakan. Artinya qada ini adalah kehendak atau rencana Allah Subhanahu wa ta'ala yang belum terjadi. Nah, sedangkan qadar itu perwujudan dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan sudah terjadi. Nah, qada dan qadar inilah yang disebut dengan takdir ananda sekalian. Jadi ketika disebut dengan takdir itu maksudnya adalah qada dan qadar. Nah, kita sebagai seorang siswa muslim muslimah ananda sekalian harus percaya yang namanya takdir. Kenapa? Karena termasuk rukun iman. Ya. Nah, dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan surah Ar-Ra'd ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Yang artinya, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Ukuran ini yang disebut dengan takdir. Nah, Anda sekalian, mari kita lihat apa contoh
takdir itu. Ini yang baru saja terjadi ya Ananda sekalian. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di sekitar Kepulauan Seribu pada hari Sabtu 9 Januari 2021. Sebelum kejadian jatuhnya pesawat tersebut, bahkan sejak zaman azali, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan bahwa kelak sebuah pesawat yang bernama Sriwijaya Air SJ182 akan jatuh pada hari Sabtu 9 Januari tahun 2021 di Kepulauan Seribu. Nah, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali itulah yang disebut dengan qada, sedangkan kenyataan yang sekarang yaitu peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 disebut dengan qadar karena sudah terjadi. Nah, qada dan qadar inilah yang disebut dengan takdir. Nah, Ananda sekalian sudah bisa lebih dipahami ya, Ananda. Nah, macam-macam takdir. Takdir itu ada dua ya, Ananda. Yang pertama adalah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu secara bahasa, mu'allaq itu kan artinya tergantung. Maksudnya tergantung usaha seorang hamba. Secara istilah, takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usahanya. Manusia diberi peran untuk berusaha. Hasilnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, secara sederhananya Anda sekalian, takdir mu'allaq ini adalah takdir yang bisa kita rubah. Contoh Anda sekalian, kepandaian. Nah, jika seseorang ingin pandai, maka harus berusaha mendapatkannya. Usaha tersebut contohnya rajin belajar, disiplin membagi waktu. Nah, jadi seseorang sebenarnya tidak ditakdirkan menjadi orang bodoh. Nah, dia bisa merubah takdirnya itu menjadi pandai asalkan dia mau berusaha ya, dengan cara rajin belajar dan disiplin membagi waktu. Nah, contoh berikutnya Anda sekalian ya, kesehatan. Seseorang ingin sehat maka harus berusaha dengan cara berolahraga, menjaga kebersihan, makan makanan yang halal lagi baik. Nah, jika seorang melakukan usaha itu maka tubuhnya akan sehat. Nah, jadi Ananda sekalian, ketika seseorang sakit, dia tidak boleh mengatakan bahwa ini sudah takdirku sakit, lalu kemudian dia tidak berusaha untuk sehat, untuk berobat, gitu. Tidak boleh. Nah, kemudian contoh berikutnya, kemakmuran. Ananda sekalian, seseorang yang ingin kaya atau makmur maka harus berusaha dengan kerja keras, pantang menyerah, rajin menabung dan bersikap hemat. Nah, jadi ketika seseorang misalnya dalam keadaan susah, miskin, lalu dia mengatakan, oh ini takdir saya, lalu kemudian dia tidak berusaha, maka ini salah. Sebab sebenarnya keadaannya itu masih bisa dirubahnya apabila dia berusaha dengan keras ya. Nah, Anda sekalian, itu takdir mu'allaq namanya. Nah, sekarang takdir mubram. Apa pula takdir mubram ini? Takdir mubram adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Memang semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada peran manusia di dalamnya sebenarnya secara nyata. Contoh Anda sekalian, ini juga baru saja terjadi. Pada hari Jumat 15 Januari 2021 pukul 1.28 telah terjadi gempa bumi di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Majene dengan kekuatan magnitudo 6,2 skala Richter. Gempa tersebut menyebabkan kerusakan parah pemukiman warga dan bangunan perkantoran serta korban jiwa sementara dilaporkan sebanyak 27 orang. Nah, Anda sekalian, ini gempa, bencana alam ini adalah ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tidak ada peran manusia, tidak ada kesanggupan manusia untuk menahannya, untuk mensegerakannya. Itu mutlak ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contoh lainnya Anda sekalian, pemilihan kepala daerah Kota Pematang Siantar telah usai dan pemenangnya telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU
yaitu pasangan wali kota dan wakil wali kota Bapak Insinyur Asner Silalahi MT dan Dr. Susanti Dewayani SPA periode 2020-2025. Direncanakan pelantikan akan dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021. Namun, Insinyur Asner Silalahi MT dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu 13 Januari tahun 2021 di Rumah Sakit Columbia, Medan, Sumatera Utara. Nah, ini salah satu contoh takdir, yaitu kematian, Anda sekalian. Jadi, kematian itu adalah contoh takdir mubram yang manusia tidak bisa menghindar dari peristiwa tersebut. Nah, Anda sekalian, contoh berikutnya. Ya, Anda perhatikan contoh ini agar bisa lebih mudah memahaminya. Nah, Pak Abdul dan Bu Anissa, pasangan suami istri yang sudah 10 tahun menikah, akhirnya dikaruniai anak. Anak yang sudah lama mereka dambakan itu berjenis kelamin laki-laki dan kemudian diberi nama Fakhri. Setelah berusia 2 tahun, terlihat kulit anak tersebut putih dan rambutnya keriting, sedikit berbeda dengan kedua orang tuanya yang berkulit sawo matang. Nah, Anda sekalian, ada yang ingin Bapak jelaskan di sini yang contoh takdir mubram. Yang pertama adalah, seorang anak yang bernama Fahri ini memang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala lahir dari ayah dan ibu yang bernama Abdul dan Anissa. Dia tidak bisa memilih si Fahri ini lahir dari ayah dan lahir dari ibu yang mana dan ayah yang mana gitu ya. Nah, kemudian dia berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini juga dia tidak bisa milih, itu mutlak ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berkulit putih, berambut keriting, ya. Nah, itu semuanya adalah takdir mubram, merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Dan banyak lagi tentu Anda sekalian contoh-contoh yang lainnya. Nah, Anda perhatikan, apa sih manfaatnya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah menenangkan jiwa. Kenapa? Sebab orang yang beriman kepada takdir Allah, dia meyakini bahwa apapun yang terjadi pada dirinya itu adalah atas kehendak Allah, dan Allah pasti menginginkan kebaikan bagi setiap hambanya. Kedua, senantiasa bersikap sabar dan syukur. Ketika ditimpa ujian, cobaan, kesulitan, itu sebenarnya Allah ingin menguji keimanan seorang hamba. Ketika diperoleh karunia, ya, kebaikan, itu sebenarnya karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menumbuhkan sifat optimis, ya. Optimis itu memandang segala sesuatu dari sisi yang baik. Sebab Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Pengasih kepada semua hamba-hambanya. Dan yang terakhir, orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia pasti menjauhi sifat sombong. Sebab jika seseorang berhasil misalnya, itu bukan karena usahanya semata, tetapi karena ada ridho, taufik, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda sekalian, demikian dulu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.